yang arogan di Indonesia itu adalah Islam. Loh. Kok ngene? Assalamualaikum. Salam, Ustaz. Kenapa Pak? Sehat? Alhamdulillah. Lagi apa? Ini loh, baca status ini loh, kok katanya ini orang Islam, Ustaz. Tapi kok statusnya ini menghina Islam. Ini gimana, Ustaz? Baik. Orang Islam yang benci syariatnya, Pak No, Barakallahu Fik, itu diantara tanda-tanda kemunafikan. Iya. Dan itu bukan nifak-nifak, karena nifak itu ada dua ya, ada nifak besar, nifak akbar, nifak i'tiqadi, dan ada nifak amali, nifak kecil. Nah, nifak kecil itu contohnya adalah seperti berdusta, itu nifak kecil, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi yang bahaya itu adalah nifak besar, nifak yang menyebabkan orang bisa keluar dari Islam. Nifak i'tiqadi namanya. Di antaranya yang merupakan pembatal keislaman adalah kemunafikan seperti itu. Dan benci kepada syariat ya, walaupun dia orang Islam, bahkan walaupun mengamalkan Islam tapi dia benci kepada syariat tersebut, maka itu merupakan pembatal keislaman yang menyebabkan seorang bisa jadi batal dari Islamnya. Ya, seperti kalau ada dalam status tadi itu, ya, dia malah menghina Islam, mengatakan agama arogan, agama pendatang dari Arab, kan gitu katanya. Nah, ini kebencian berarti kepada Islam. Dan itu diantara pembatal-pembatal keislaman. Sebab dalam diantara kitab Nawaqidul Islam ya, dijelaskan man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul, siapa yang membenci sedikit pun sesuatu pun yang datang yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila bi, walaupun mengamalkannya, maka dia termasuk faqad kafar, termasuk kekufuran. Jadi walaupun mengamalkan tapi dia benci. Maka hati-hati dengan orang-orang semisal yang demikian. Karena kemunafikan di zaman sekarang tuh lebih berat dan lebih nyata jelas ya dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman Rasul, orang munafik itu samar. Para sahabat itu tidak nampak. Karena orang munafik di zaman Rasul itu ibadah bersama Rasul, ibadah bersama para sahabat, sholat. Samar mereka. Sampai-sampai harus di antara sahabat sendiri yang tidak tahu. Karena saking samarnya. Kemunafikan di zaman sekarang terang-terangan seperti tadi menyatakan ya kebencian kepada Islam, bahkan di media sosial yang dibaca oleh jutaan manusia. Nah, cuman orang semacam itu harus ya hati-hati waspada, namun ya nggak usah diviralkan lah orang semacam itu. Ya. Terus keenakan dia jadi viral nantinya. Gitu. Terus orang seperti ini dihukumi gimana, Ustaz? Ya, perbuatan orang ini perbuatan kekufuran, perbuatan yang bisa membatalkan dari keislamannya ya. Nah, cuman yang ngomong ini harus jelas apakah dia memang muslim atau memang bukan muslim. Yang kita maksudkan dia menjadi pembatal keislaman kalau dia seorang muslim. Kalau bukan muslim ya sudah wajar. Nah, memang orang bukan Islam wajar menghina Islam, membenci Islam kalau dianya bukan muslim. Tapi kalau dianya seorang muslim ya berarti dia telah mengamalkan pembatal keislaman. Gitu. Hati-hati. Terus gimana, Ustaz? Enaknya orang seperti ini tuh gimana? Enaknya diapain nih? Ya jelas Islam mengatur ya, hukum segala macam tidak diatur oleh Islam. Islam juga mengatur misalnya hukum bunuh kepada siapa dan siapa yang melakukan, kalaupun harus dihukum bunuh, itu diatur semuanya. Nah, terkait orang-orang semacam ini, maka ini kalau dia status sebagai orang munafik, maka Islam tidak menghukum orang munafik, tidak memerangi orang munafik ya. Karena bagaimanapun orang munafik ya status secara zahir orang Islam munafik itu. Jadi tidak dihukum, tidak diperangi secara serampangan, beda dengan dia orang kafir. Namun kalau hukum secara takzir dari penguasa mungkin itu silakan, setiap penguasa boleh menghukum setiap rakyat mungkin yang memang menghina, melecehkan Islam, ini dari segi hukuman, dari segi penguasa ya, boleh. Tapi kalau diperangi munafik ini tidak boleh diperangi, tapi dihukum oleh penguasa, maka silakan dengan hukuman sesuai dengan ya prosedur yang berlaku, dan itu disesuaikan dengan kondisinya, maslahat mudaratnya yang ditimbulkan ketika dihukum. Sikap kita sebagai muslim sesama rakyat mensikapi orang seperti ini, yang pertama doakan hidayah. Kalau dia sebagai seorang muslim doakan hidayah, karena dia melakukan itu karena kejahilan, kebodohan ya. Namun tidak melakukan tindakan-tindakan yang kita melanggar syariat ya. Misalnya dengan kita membunuhnya dan semisalnya. Demikian Allah Ta'ala. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Bermanfaat. Amin ya Rabb. Semua. Nah.